Get ready with me. Jadi aku mau ngejelasin tentang dampak-dampak positif dan dampak negatif tentang kemajuan dari perkembangan digital. Perkembangan teknologi itu sangat pesat, bahkan memberikan banyak perubahan dalam berbagai bidang. Namun, walaupun memberikan banyak manfaat, ada beberapa dampak negatif yang harus kita perhatikan. Contoh dampak positif yang bisa kita lihat, salah satunya pada bidang konstruksi, penggunaan teknologi Building Information Modeling atau BIM membantu proses pembangunan itu lebih cepat, lebih akurat, bahkan lebih efisien. Di Indonesia sendiri, penggunaan teknologi ini sudah digunakan untuk pembangunan jalan tol, bahkan untuk bangunan-bangunan modern karena lebih hemat biaya dan waktu. Di bidang pendidikan sendiri, teknologi itu membantu dalam proses pembelajaran seperti kejadian pada tahun 2019 atau COVID-19, di mana pembelajaran dilakukan secara online atau melalui aplikasi seperti Zoom dan Google Classroom. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi mampu menjaga keberlangsungan pendidikan meskipun saat itu dalam kondisi terbatas. Dalam bidang lingkungan, teknologi ini juga berperan penting seperti penggunaan panel surya, alat pemantau kualitas udara di kota besar, yang fungsinya itu untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Walaupun begitu, tentunya kita harus memperhatikan dampak negatif yang terjadi di sekitar kita. Contohnya dalam bidang ekonomi, penggunaan teknologi dan otomatisasi di industri menyebabkan berkurangnya tenaga kerja manusia. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia itu kini digantikan oleh mesin. Sehingga sebagian masyarakat itu kehilangan pekerjaan, jadi harus beradaptasi dengan keterampilan baru. Dalam bidang sosial budaya, penggunaan internet dan media sosial yang tinggi itu memberikan dampak besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia itu pada tahun 2024 mencapai lebih dari 221 juta pengguna. Dengan tingginya pengguna ini, banyak remaja tuh yang lebih fokus pada dunia digital dibandingkan interaksi langsung. Contohnya banyak orang yang jadi introvert bahkan nggak mau bersosialisasi. Selain itu, budaya asing juga semakin mudah masuk melalui media sosial. Ya, nggak semua budaya tersebut tuh sesuai sama norma yang ada di Indonesia, seperti tren berpakaian, gaya bicara, hingga perilaku yang kurang sopan. Tapi banyak yang lakuin itu demi mengikuti tren. Hal ini juga merembet ke bidang kesehatan karena dampak teknologi ini tuh cukup serius. Penggunaan gadget yang berlebihan itu menyebabkan banyak masalah seperti kelelahan mata, kurang tidur, bahkan kecanduan. Jadi, untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, diperlukan solusi yang tepat. Di bidang ekonomi, masyarakat itu perlu meningkatkan keterampilan terutama di bidang digital agar mampu bersaing di era modern. Di bidang sosial budaya, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar mampu menyaring budaya asing serta tetap menjaga nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dalam bidang kesehatan, penting untuk mengatur penggunaan gadget, beristirahat secara teratur, dan menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknologi itu memiliki dua sisi, yaitu memberikan manfaat dan sekaligus memberikan dampak negatif juga.